wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baiklah, berdoa masing-masing di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak silahkan buka bukunya masing-masing. Nah, rapikan tempat duduknya, rapikan pakaiannya. Karena kalau baju kita rapi, tempat duduk kita rapi, kita akan semangat dalam belajar. Nah, materi hari ini adalah tentang teks fiksi. Ada yang tahu teks fiksi itu apa? Jadi, teks fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan khayalan, bukan kisah nyata. Contohnya itu seperti ada yang tahu cerita Kancil dan Buaya? Nah, itu contoh teks fiksi. Itu berdasarkan khayalan penulisnya, bukan cerita nyata. Nah, sekarang Ibu akan memberi penjelasan tentang teks fiksi ini. Jadi, kalian simak baik-baik karena nanti Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, jadi teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarangnya. Nah, contohnya tadi seperti cerita Kancil dan Buaya. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, kecendikiaan, penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Nah, ada teks fiksi ini terbagi kepada beberapa jenis. Adapun jenis cerita fiksi ada 3, yaitu yang pertama novel, merupakan sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Nah, yang kedua itu cerpen, merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Dan yang ketiga itu roman. Nah, dan cerita fiksi ini juga ada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu unsur intrinsik teks cerita fiksi. Yang pertama yaitu tema. Nah, tema ini seperti judul cerita, seperti tadi judulnya yaitu Kancil dan Buaya. Tokohnya itu pelakunya. Tadi siapa pelakunya? Si Kancil dan Buaya. Berarti tokoh dalam cerita adalah si Kancil dan si Buaya. Nah, yang ketiga itu ada alur atau plot, yaitu jalan ceritanya. Jalan ceritanya itu gimana? Ada yang masih ingat? Yaitu si Kancil mau menyeberangi sungai. Tapi karena dia cerdik, dia bisa menipu sang buaya sehingga dia tidak dimakan. Nah, yang ketiga itu konfliknya. Nah, konflik cerita Kancil dan Buaya itu ada pada saat si Kancil mau menyeberangi sungai yang buayanya ada. Nah, yang kelima itu klimaks. Nah, puncak ceritanya itu ada di mana? Puncaknya itu saat si Kancil melempati punggung Buaya. Nah, yang keenam itu latar, itu tempatnya. Tempatnya di mana tadi Sungai. Yang ketiga itu amanat. Amanat apa yang kita petik pengalaman dari cerita itu? Kita harus jadi orang yang cerdik, pintar, biar kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang lain. Yang ketiga itu sudut pandang. Nah, sudut pandang cerita itu dari siapa? Dari si Kancil dan Buaya. Nah, yang kedua itu ada unsur ekstrinsik teks cerita fiksi. Nah, adapun poin-poin dari unsur ekstrinsik ini, yang pertama keadaan subjektivitas individu pengarang atau yang memiliki sikap. Yang kedua keyakinan, yang ketiga pandangan hidup. Yang keseluruhan itu akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Yang keempat psikologi penulis, dan yang kelima pandangan hidup, dan yang keenam berbagai karya seni yang lain dan sebagainya. Nah, dan teks cerita fiksi ini juga memiliki struktur. Selain tadi ada unsurnya, sekarang itu ada strukturnya. Nah, strukturnya itu yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu merupakan opsional atau boleh adapun maupun tidak ada. Bagian ini inti dari semua teks cerita fiksi.
Seperti tadi cerita kancil dan buaya, inti ceritanya itu apa? Intinya adalah bagaimana si kancil bisa melewati sungai yang ada buaya. Yang kedua itu orientasi berupa berisi tentang pengenalan tema, latar belakang tema, serta tokoh-tokoh di dalam novel. Seperti tadi temanya itu tentang di sungai. Itu berarti latarnya. Tokoh-tokohnya siapa tadi? Kancil dan buaya. Itu disebut dengan orientasi. Nah, yang ketiga yaitu komplikasi, merupakan klimaks dari teks cerita fiksi. Yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Nah, di sini Ibu punya contoh teks cerita fiksi. Nanti Ibu akan bacakan ini. Jadi kalian dengar baik-baik karena Ibu nanti akan tanyakan setelah Ibu baca. Judulnya yaitu Singa dan Pemuda yang Baik. Dengar ya. Di sebuah perkampungan, hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Ia tidak memiliki harta apapun kecuali bubuk rapuh peninggalan orang tuanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan. Kemudian, kayu bakar tersebut dijual atau ditukar dengan bahan pokok lainnya. Meski hidup serba kekurangan dan tidak memiliki siapa-siapa, pemuda tersebut sangat baik dan juga penyabar. Pada suatu hari, saat mencari kayu bakar di hutan, ia mendengar suara auman keras di balik semak-semak. Ternyata auman tersebut adalah berasal dari seekor singa yang sedang kesakitan. Dengan rasa cemas, ia pun menghampiri singa tersebut yang sedang kesakitan karena punggungnya tertusuk kayu. Dengan penuh rasa takut, pemuda tersebut menghampiri sang singa sambil menenangkan dengan berkata, "Tenanglah, wahai Raja Hutan. Aku tidak akan menyakitimu, apalagi membunuhmu. Aku akan membantu melepaskan kayu yang tertancap di punggungmu." Mendengar perkataan tersebut, singa pun terdiam seolah-olah ia mempersilahkan sang pemuda untuk menolongnya. Tak lama kemudian, kayu yang berada di punggung singa berhasil dicabut. Pemuda langsung lari dengan cepat karena rasa takut dimakan singa. Ketika hendak kembali mencari kayu bakar, si pemuda tidak sengaja menabrak kereta milik raja hingga kereta tersebut terbalik. Meski sudah meminta maaf berkali-kali, raja tetap memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap pemuda tersebut dan memenjarakan dia. Tapi sangat naas, karena sang pemuda telah beberapa saat di penjara, langsung dijatuhi hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam kandang yang berisi hewan buas. Lalu, pada suatu malam, si pemuda mendapatkan hukuman tersebut dan dimasukkan ke dalam ruang gelap yang berisi binatang buas. Dengan perasaan sedih dan pasrah, sang pemuda merelakan dirinya untuk menjadi santapan binatang buas tersebut. Tetapi si pemuda sangat heran, karena binatang buas itu tidak menyentuhnya, hanya diam saja. Saat beranjak siang, baru pemuda tersebut bisa melihat binatang apa yang ada di dalam kandang tersebut. Ternyata binatang tersebut adalah singa yang telah ia selamatkan beberapa hari yang lalu. Singa tersebut adalah binatang peliharaan kesayangan milik raja. Kemudian pemuda itu bertanya pada singa, "Kenapa kamu tidak mau membantu perintah raja untuk memakanku, wahai singa?" Dan singa pun menjawab pertanyaan tersebut, "Mana mungkin aku bisa menyakiti orang yang telah menyelamatkan nyawaku." Nah, mau tanya sekarang. Apa judul cerita tadi? Hayo. Siapa yang masuk? Singa dan Singa dan pemuda. Baik. Bagus. Nah, di mana tadi latar ceritanya di sebuah hutan. atau sebuah perkampungan. Pekerjaan pemuda tadi adalah Dengan kayu. Nah, kenapa pemuda tadi dimasukkan ke dalam penjara? Karena dia menabrak kereta raja. Jadi pesan yang kita dapat dari cerita ini adalah kita harus menjadi orang yang Baik. tidak peduli orang itu mau jahat, mau tidak. Kalau dia butuh bantuan kalau kita bisa menolongnya, kita harus menolong. Seperti singa tadi, dia bisa saja memakan pemuda itu kan, tapi pemuda tersebut tetap menolong dengan niat baik. Suatu saat dia di penjara, singa tersebut tidak memakannya. Itulah balasan dari perbuatan baik yang dia lakukan sebelumnya. Jadi anak-anak itu sekalian juga harus menjadi orang yang baik. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, menjahati teman, karena itu berdosa. Nah, sekarang Ibu ada contoh teks cerita fiksi.
Ibu akan bagikan kepada kalian satu-satu dan nanti ibu akan suruh salah satu dari kalian membacanya ke depan. Jadi di sini ada kisah tentang legenda Danau Toba. Ada yang tahu Danau Toba itu di mana? Di Rantau Lahat. Ada yang udah pernah lewat atau pernah ke sana? Sudah, si Bakri sudah. Si Eni belum. Mudah-mudahan nanti suatu saat ke sana ya, ke Danau Toba. Nah, ibu baikkan satu-satu ya. Ini silahkan dibaca dan diamati dulu ceritanya. Ini silahkan dibaca dan diamati. Ibu tunggu 5 menit untuk kalian membaca cerita yang ibu berikan. Silahkan dibaca. Gimana anak-anak? Sudah selesai dibaca ceritanya? Sudah. Sekarang ibu minta satu orang untuk membacanya ke depan. Mbak In, silahkan maju untuk baca ceritanya. Lewat dari situ aja. Ya. Sini ya. Silahkan baca cerita yang telah kamu baca tadi. Legenda Danau Toba. Danau Toba merupakan danau berkawah yang sangat luas dan besar dengan luas 1,1155 km persegi. Danau Toba sendiri lebih menyerupai lautan dibandingkan danau. Berapa cerita tempat mengenai asal mula Danau Toba. Salah satu ceritanya ialah legenda yang menyertai keberadaan seorang pemuda miskin yang bernama Toba. Kehidupannya bertani dan menangkap ikan. Suatu hari ia dapat menangkap ikan emas yang ajaib dan bisa berbicara seperti manusia. Dengan kejanggalan tersebut, Toba membawa pulang ikan emas tersebut. Setelah dibawa pulang ikan tersebut, berubah menjadi seorang wanita cantik. Ikan emas itu mendapat kutukan karena telah melanggar aturan para dewa. Ikan meminta Toba agar tidak membocorkan rahasia itu, dan Toba bersedia asalkan gadis tersebut mau menikah dengannya, dan gadis tersebut diberi nama Mina. Keduanya hidup rukun dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Samosir. Suatu hari ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan tersebut untuk ayahnya. Namun dia menolak karena Serun dipaksa, maka dengan kesal ia mau mengantarkannya. Di tengah perjalanan, makan itu malah dimakan oleh Samosir, dan Serun terlambat membuat ayahnya marah ke Samosir. Akhirnya Toba memukul dan mengatakan anaknya dengan
dasar anak ikan yang kurang ajar. Sang anak pun pulang dan menangis. Kemudian menanyakan apakah benar kalau anak ikan. Sang ibu terkejut mendengar suaminya telah melanggar janjinya. Seketika itu hujan dan petir hingga membuat sungai meluap dan banjir besar. Karena air semakin banyak tergenanglah lembah dan Toba tidak bisa bias menyelamatkan dirinya dan diberilah nama Danau Toba dan 11 pangkal yang berada di sini. Baik, terima kasih. Permen tepuk tangan dulu buat Baim. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa tadi judul ceritanya? Legenda Danau Toba. Pemerannya ada siapa saja? Toba ikan mas samosir. Di sini tadi terjadi hujan dan petir sehingga terbentuk Danau Toba karena Toba melanggar Aturan janjinya. janjinya Dia kepada melanggar janjinya kepada istrinya dirinya. dengan mengatakan bahwa anaknya adalah anak. Ikan. Jadi itulah akibatnya kalau kita melanggar janji. Jadi amanat dari cerita ini adalah kita tidak boleh ingkar Janji. Kalau kita sudah berjanji kepada seseorang, kita harus menepatinya. Karena kalau kita melanggar akan ada ganjarannya pada kita. Jadi anak-anak ibu sekalian, jangan sekali-kali ingkar janji. Kalau nanti kan udah janji main bola bersama, harus tepat waktu, harus datang. Jangan nanti buat temannya kesel karena udah nunggu kalian. Nah, sekarang ibu mau kalian kerja kelompok. Ibu akan bagi kalian kepada 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok pertama ada Bakri, Bain sama Babang. Nah, silakan bentuk kelompoknya 3 orang. Dan kelompok kedua ada Naswa dan Eni. Nah, tadi kan ibu sudah jelasin apa itu teks cerita fiksi, gimana ada alur, tema, strukturnya, unsur-unsurnya. Nah, sekarang ibu mau kalian buat contoh teks cerita fiksi secara berkelompok. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian silahkan dikerjakan, ditulis di buku tulis contoh teks cerita fiksi. Bisa? Gimana? Anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Nah, tugas yang sudah kalian tulis itu sekarang ibu mau kalian mempresentasikan atau membacanya ke depan. Pada zaman dahulu ada kisah seorang putri raja dari Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Suatu hari Sang Kuryang berburu dengan si Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang juga tidak tahu bahwa anjing itu titisan dewan sekaligus ayahnya sendiri. Waktu itu Tumang itu mau menuruti perintah Sang Kuryang untuk mengambil hewan-hewan. Maka Tumang diusir ke dalam hutan. Kemudian Sang Kuryang kembali ke istana yang menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Seketika itu ada Dayang Sumbi marah besar dan spontan memukul kepala Sang Kuryang dengan centong nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang pun terluka dan kecewa atas perlakuan ibunya dan memutuskan pergi mengembara. Setelah kejadian tersebut, ibunya menyesali perbuatannya. Lalu ia selalu berdoa dan bertapa dengan tekun. Akhirnya, suatu ketika para dewa memberikan hadiah bahwasanya ia akan selamanya muda
dan memiliki kecantikan yang abadi. Terima kasih kepada kelompok 1. Video tepuk tangannya kepada kelompok 1. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Tadi judul ceritanya adalah Sang Putri. Tokohnya itu siapa saja? Ada Sumbi, Sang Periang, dan juga Ibunya. Nah, amanah dari cerita ini adalah kita tidak boleh memukul atau bertindak Menyakiti. secara spontan, menyakiti. Kita harus memikirkan konsekuensi dari perbuatan kita. Nah, kalau kita mau memukul, mau menjahati orang lain, kita harus berpikir, itu boleh tidak dilakukan, itu baik tidak. Jadi kalau tidak baik, kita tidak boleh melakukannya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, teks cerita fiksi itu adalah teks cerita yang berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarangnya. Jadi, cerita tersebut tidak benar-benar nyata. Itu hanya imajinasi, tidak terjadi di dunia nyata. Nah, contohnya tadi seperti Sang Periang, dan narkoba, kancing dan buaya, singa yang baik dan pemuda baik dan singa. Kalau di kejadian nyata nggak mungkin kan kita berani menolong seekor singa karena kita pasti takut dimakan. Nah, jadi dan jenis-jenis teks fiksi itu tadi ada tiga. Yang pertama ada novel, cerpen, dan roman. Dan ada juga tadi unsur-unsurnya, ada seperti tema, tokoh, latar, alur, konflik, klimaks. Nah, itu semua harus kita perhatikan dalam penulisan teks fiksi. Nah, dan hari ini Ibu mau ngasih tugas. Nanti di rumah coba kalian tulis lagi tugas individu contoh teks cerita fiksi. Nanti pada pertemuan minggu depan, Ibu akan kumpulkan tugasnya dan Ibu harap kalian dapat menentukan tema, alur, plot, klimaks dalam cerita yang kalian tulis. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan dapat dipahami. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.